Assalamualaikum, halo guys, welcome to my YouTube channel. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi hari ini aku mau diajak ke rumahnya teman ayah aku, namanya Pak Slamet Abadi atau yang biasa dikenal di Banyuwangi, Pak Edi Kantong. Jarak rumah beliau lumayan jauh dari jarak rumah aku guys. Maaf ya, video perjalanan yang tadi agak ku percepat soalnya perjalanannya lumayan jauh. Dan ini aku lagi nungguin ayah aku isi bensin di pom bensin Mangir. Jalan lagi. Oh ya guys, nanti sebelum aku ke rumahnya Pak Edi, aku mau ke Rogo Jambi dulu guys. Nah, ini udah masuk daerah Rogo Jambi. By the way guys, aku ke Rogo Jambi mau nganterin ibu aku belanja alat jahitan. Karena ibu aku sudah selesai belanja, lanjut aku mau ke rumah Pak Edi. Alhamdulillah sudah sampai. Banyak sekarang anak-anak yang dari isi mana aja kan, isi Jakarta. Ini aku lagi dikasih arahan sama Pak Edi untuk lebih baik narinya. Banyak yang sudah berkarya di sini, cuman kadang ya aku dia cuman sifatnya itu prihatin, jadi prihatin. Dan Pak Edi ini adalah salah satu maestro tari di Banyuwangi, guys. Kalau dia menciptakan tari dari mana saja, kalau ayo guys, kita sama-sama mendengarkan pencerahan dari Pak Edi. Kalau dia menciptakan tari yang berasal dari daerah lain atau dari daerahnya sendiri, daerah itu yang diangkat itu harusnya lebih besar prosentasenya loh ya. Katakan kalau ini nyiptakan tari Banyuwangi. Banyuwangi ojo-ojo akanya wis kawin 60%. Terus yang lainnya 40% ini dibagi mau Joko Surabaya, Joko Jogja. Monggo silakan. Mereka terbalik gitu. Justru Banyuwangi cuma 40%, 60-nya dari lain daerah gitu. Akhirnya kan kalah Banyuwangi ini. Kalau ngangkat tari Banyuwangi, apa sih ngomong pada waktu teknik meeting, tolong Anda ini semua lebih dari saya. Kalian semua adalah akademisi. Kalau mau menciptakan tari Banyuwangi, ngangkat Banyuwangi, jangan diperkecil persentasenya Banyuwangi. Jangan lebih tinggi dari saya. Jangan pendidikannya lebih tinggi dari saya. Mohon tolong ini, ayo Pak, masuk nggak? Iya masuk Pak, masuk. Iya mau dilaksanakan. Bapak, paling soalnya bapaknya kan dari seni ki ora sekarang tahun kan. Ya. Itu pun hanya seni abrakan, opo oleh. Kan ngoten, opo oleh seni abrakan yang kita terutama kayak aku. Jebolan janger juga dapat keme opo to janger. Tapi kamu loh Mas Umar, karena itu tidak ada yang namanya janger itu. Iya. Janger itu tidak ada toko daerah liar kayak. Cara menganalisa. Coba aku melukis ini sampai seberapa sih? Melukis itu bukan hanya kemampuan tangan, tapi inspirasi. Sama dengan tari. Ya, cuman tari itu inspirasinya diwujudkan dalam bentuk gerak. Lukis juga gerak, tapi pakai kuas, pakai alat.
Kalau inspirasi lewat gerak langsung jadi tari. Kalau inspirasi lewat gerak tangan dilewatkan kanvas dan lewat jadinya lukisan. Inspirasi diwujudkan dalam bentuk vokal jadinya penyanyi. Dan belajar semua. Coba biasanya nek Pak Edi menilai ya, pas dulu ada waktu Pak Edi masih ngajar di SMP ya. Itu tak suruh menganalisa sendiri kemampuanmu berapa. Lo belajar nyanyi itu cepet. Pokoknya kuncinya belajar pokoknya cepet nyandak, cepet iso itu dari bakat. Ada 5 unsur yang mempengaruhi kesuksesan orang berbeda apa saja. 1, yang paling utama itu niat mau belajar apa saja ya, baik sekolah maupun belajar apa ya. Kuncinya yang pertama adalah niat. Mengapa kok di nomor 1 kan niat itu? Tanpa yang 4 ini, niat walaupun tidak punya bakat, jadi walaupun lambat ya. Nah, kenapa kok dibangun Bu? 1 niat, 2 bakat. Kalau sudah ada niat, ada bakat cepat. Ada bakat, nggak ada niat, nggak jadi. Ya, makanya nomor 1 ini. Niat nomor 1. Ya. Tapi anak niat walaupun tidak punya bakat akan jadi. Tapi tambah. Nah, anak bakat lebih cepat lagi. Ya, ada bakat lebih cepat lagi. Nomor 3, ini keturunan dari orang tuanya, ada keturunan seniman. Bakat ada, keturunan ada, nggak ada niat, nggak jadi. ada bakat, ada keturunan, ini biasanya lebih cepat. Lebih cepat dari yang ini tadi, ya, lebih cepat. Kita ketambahan sih, ada keturunan, garis keturunan dari orang tua ada. Kemudian lingkungan mendukung nggak? Kalau lingkungan mendukung lebih cepat lagi. Enak pelatihan apa ya, Bang? Mana doi banget masih ada yang menyemangati ya? Latihan terus dulu. Dan kalau kita latihan pakai musik, tetangga tidak merasa fisik, itu mendukung namanya, ya kan? Itu lingkungan kecilnya juga, lingkungan rumah tangga terutama. Nah, adik yang ngeriwu itu nggak jadi, ya. Ada yang latihan, ada adik yang ngeriwu, ya kan? Nggak jadi. Ibu melarang, itu kan lingkungan juga, lingkungan kami. Lingkungan jangan membolehkan. Akan terhambat. Tapi lingkungan mendukung. Wes, itu mau jadi tambah jadi mana kan? Lebih didukung dengan pendidikan yang tinggi. Kalau kesemuanya unsur ini, paling gawe tarian nggak sampai 1 minggu, 5 hari, satu tarian ya. Pak Edi, walaupun ini kurang Pak Edi, pendidikannya kurang. Pak Edi untuk tidak, cuma 4. Pak Edi tidak sedino gaya loro iso, sedino pasti mau Pak Edi cukup ini, ya. Tapi anehnya kenapa Pak Edi pernah jadi dosen, padahal nggak punya titel sarjana loh Pak Edi. Pak Edi itu untuk tidak belajarnya dari sekretaris tiga musik, itu sampai praktik nasional. Itu Pak Jugandrum di atas itu tahun 88, karena tahun 79. Itu festival tahun 88 itu juara nasional Pak Edi. Pak Edi juga yang ikut garap. Yang garap itu Pak Edi sama Pak Sauni, Pak Almarhum, sampai Mas Sayun. Yang garap orang 3 orang. Mas Sayun musiknya, hari ini apa? Juara nasional itu jalan. Ada 2 ini tak duplikasi karena yang asli itu dan yang narik lincah itu kemana siapa sampai ya? Enggak dapat nomor. bojoku ngomong lincah sini. Makanya mulai sekarang masih belum masuk ke SMP. Nah, masuk ke SMP nanti biasanya kelas 3. Terpilihnya kelas 3. Kelas dulu bisa juga masuk dilihat dari postur tubuhnya. Postur tubuhnya kalau misalkan ukuran tinggi badannya tuh ada soalnya ukuran tinggi badan 150 minimal Pak. Nggih. SMP kelas 2 sekolah 150 tingginya. Tadi tinggal berarti dengan kabupaten gitu kan. Soalnya melalui seleksi. Ya. Makanya mulai sekarang udah perlu wah ikut juara bangga sebenarnya belajar terus semangat belajar.
betul-betul. Nah, ada caranya belajar lebih giat lagi kan. Kalau menurut saya dulu ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di Jalan. jalan. Ada pepatah mengatakan gitu kan. Dalam artian apa? Nek gak ero ya kudu tempo. Ya kan? Jangan malu. Ya kalau malu bertanya sesat di jalan, akhirnya sesat di jalan. Kita tidak tahu. Kita mau mencari alamat di mana? Alamatnya siapa? Saudara misalnya kita mencari ini kok gak ketemu. Gak teko karo wong. Karo kan akhirnya kan? Tapi kalau kita tidak malu bertanya, Pak, Bu, semburat alamat niki, gitu kan? Di dalam tari juga begitu. Bu, gerakannya begini tuh gimana sih? Awalnya kita gimana? Gitu kan? Harus bertanya ke sana. Jadi harus banyak bertanya, mengingat bahwa kemampuan kita ini rendah. Lebih pun kalau bisa kita bertanya, benar enggak yang saya lakukan ini sesuai dengan kriteria, gitu kan? Ditanyakan. Ya, ini untuk menyemangati. Pak Adi sudah tugasnya itu Pak, membina, mengarahkan. Biasanya Pak Adi ngomong begini ini kepada pelatih-pelatih. Aku dulu sering ditendang sepatu udah keras. Gurunya ini Pak Mito, apa ini muridnya Pak Edi. Jadi Muridnya ini. istrinya sekarang. Jadi murid dulu, murid pribadi sekarang. Sama dari sini kurangannya jarak jauh. Ini aku udah mulai diteliti gerakan gandrungnya sama Pak Edi, guys. Agak anu dok, jangan mikro, agak Maaf ya, aku ini nari masih belajar, guys. agak gini dok, santai pulang. Kurang anu sedikit, bacanya kurang agak dikit. Oke. Jaga. Masuk beneran. Ya. Adike angkat tangan. Enggak ada minat. Minate niku sekedhik. Anak saya juga yang ada Mbak. Nggih. Niki senenge mulas mewarna. Nggih. Anak saya 7 sing seneng ikut fiksi. Siapa? Fiksi.
jadinya tahu. Setelah aku menari, aku diajarin saga-saga dari tari gandrung tersebut sama Pak Edi. Soalnya kalau dalam bahasa tari itu Senang banget deh guys, bisa dapat banyak ilmu dari beliau. Tapi kadang kita capek bisa Dan jatuh. alhamdulillahnya ayahku bekerja seni, jadi banyak teman-teman kesenian lokal di Banyuwangi. Agak gini dulu kaki gini. jadi buka. Jadi jangan kalau apa itu. Jadi kan kayak orang bungkuk ya, kalau gini kan enak menunjukkan ini. Terus keberanian jadinya. Ini ya. Ini. 90 derajat. Nah, ini terkadang pelatih nggak sampai rono. Oke sih penting harus sosok. Kurangnya di mana tahu lihat jadi. posisi kaki. Ini menentukan soalnya. Iya, jadi untuk jongkoknya itu. Ini rumus loh ya. Sama kanan coba kaki kanan, kanan kiri. Coba. Ya. Biar tidak jatuh. Untuk itu untuk fondasi. Dada dibuka. Dadanya dibuka gini. Oke. Nampak dulu. Ini menunjukkan aku berani. Ini gandrung. Dulu kan untuk perjuangan loh gandrung. Oke. Oh, gitu. Jadi posisi. Oke. Kan enak kayak gini. Lihat kan enak. Gandrung Walaupun tari Bali ya. tari yang lain. Mengapa? Gandrung itu soalnya disesuaikan dengan kostumnya. Tapi ada pengecualian kalau gandrung saya nggak seperti gandrung-gandrung yang lain. Seperti gandrung di gandrung Batak, ini pasti harusnya kiper. Ini maknanya gandrung kalau kalian di Batak lihat, kalau gandrung saya nggak seperti itu pasti longgar. Longgar. Apa? Rokan Kualitasnya saya kan luas. Mememerlukan tenaga yang ekstra, memerlukan langkah yang panjang. Seripetnya sampai kan? Seribu orang harus sampai bawah. Kan gitu kan? Karena pentasnya luas. kondisional. Maksudnya kondisional menyesuaikan Pentas. lintasannya sampai seberapa ini pendidikan. Ya. Nah, kalau untuk lomba-lomba seperti itu adalah sesuai pakemnya. Kalau gandrung saya itu sudah dibawa dari pakem, terutama pakem masalah busana dan langkah. Ya, tapi kalau lomba harus pakemnya. Ayo itu tadi. Agak. Saganya yang kurang lagi. Terlalu bungkuk agak dibuka. Ini Dodolin Majuin benteng. dadanya majuin. Bisa enggak? Terus ini ya, lihat ya. Ini harus sejajar. Enggak boleh terlalu tinggi, enggak boleh terlalu panjang. Angka sendiri nanti penempatan untuk tarik Saga bisa. Tapi itu gandrung. Tolong dihitung. Tapi ini, nah ini sudah. Ini sikut sampai pundak ini harus lurus. Ya. Ini pasti mana seperti ini ya. Jadi dalam ini. Kalau kamu sendiri hanya mana. Tapi ini pakemnya ini. Yang benar ini. Nanti Oke. itu penilaian juga. Dada itu selalu juga. dibusungkan ke depan. Nggak boleh membungkuk begini. Ya, harus tegak. Tari apa saja pangkatnya dari situ. Gini, saga namanya dulu. Pertama yang diajarkan saga pasti. Yes. Enggak. Coba Walaupun sekarang tari mau Bali pindah gitu. ke kanan, ya. Sekarang saya ke kiri kan. Melalui 1, ya. 2, 3, 4. Angkat ini angkat ke atas. Buka dada. Nah. Ini posisinya. Ini pasti kita jangan mirip, jangan mirip sini. Ya, gitu. Jangan mirip, pokoknya jangan mirip. Kayak cembungkuk ya, Dok ya. Pas tengah-tengah. Anunya Ini, sak. ini. Makan pas. Paling benar Pak Edi cuma gini bahasa. Orang pusat kita ada kok ngawur kalau main yang Kalau prosesnya perjalanan tadi itu, makanya kan katanya pelatihnya siapa? Nah dia, proses nanti. Tang lindu, tang lindu, tap. tekan ya. tap dan Di kipas sampunya, langsung dikontrap langsung ditangkap. tap tangannya gini langsung Angkat tap kaki. gitu tadi Ya. Ikutin Kembali ke bentuknya. bawah, ke belakang ya. tetap ya gitu bisa udah lama 3 kali kaca Kemudian dia tang gendu tang gendu Tap. tak gini
tang 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 tak drang baru di sini. Nah, coba tang 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 tak itu begini tangannya. Tang 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 tak muternya ini Pegang duduk sama ini. drang tang 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 tak diri tang tu tak tu tak dem kepala ya tak dem tapi nyamping bukan begini tapi Tak cem. itu Gerakannya ya. itu kayak tak dem ya. hujan. Sep begitu. Ya, yuk. Tang 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 tak dem tak drang tak drong tang dirintang dung tak drang tang tak drong Insya Allah lain waktu aku mau ke sini lagi dan aku mau diajarin tari gebiar barong. Ntar lanjut diulang lagi 2 kali. Tang ding dung tak drang jalan putar tapi tetap kuncinya kaki dulu jalan dulu tang gendung tak pakai kaki Pakai kaki. kaki yang begini ya tang gendung tak hop tang dung tak tak dem tang tak drang drang 1 2 3 4 hop tang tak drong tang nah dari sini kita pakai semua yuk 3 4 drang gendung tak Langsung musik ya. Alhamdulillah ini aku sudah selesai dan menuju perjalanan pulang. Terima kasih ya yang sudah menonton video aku. Jangan lupa ya tetap dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan share.